Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan menjawab soal apa masalah peserta didik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya. Masalah pertama adalah bahwa pendidik khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot, kami katakan demikian, karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah. Dengan kata lain, tidak seimbang. Pendidik ternyata mengorbankan keutuhan kurang seimbang antara belajar dengan berpikir. Dan perilaku belajar yang merasa efektif, jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire atau seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap manusia yang tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, masalah pendidikan di Indonesia dan apa solusinya. Dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek yang adalah wujud dari dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi. Selanjutnya, ada apa peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya memiliki hambatan. Hambatan pertama, ada beberapa anak dan tidak memiliki gawai atau HP. Hambatan yang kedua adalah memiliki HP tetapi terkendala fasilitas HP dan koneksi internet atau jaringan. Terhambat dalam pengiriman tugas karena susah sinyal. Bukan data lebih lanjut menyelesaikan bahwa untuk beberapa siswa tidak punya HP sendiri, sehingga harus meminjam. Hambatan yang ketiga adalah orang tua memiliki HP tetapi orang tua bekerja seharian di luar rumah, sehingga orang tua hanya dapat mendampingi ketika malam hari. Hambatan yang keempat adalah keterbatasan koneksi internet. Beberapa siswa tidak mempunyai HP dan jaringan internet. Tetapi baik, hambatan keempat, tidak semua anak memiliki fasilitas HP dan ada beberapa orang tua yang tidak paham dengan teknologi. Hal ini menyebabkan orang tua sulit untuk mendampingi dan memfasilitasi anak. Kasus seperti ini sangat menghambat dan guru harus mengulang-ulang. Hambatan keenam adalah informasi tidak selalu langsung diterima wali karena keterbatasan kuota internet. Sebagai contohnya, misalnya, hari ini ada tugas, namun 5 hari kemudian baru bisa membuka WA atau WhatsApp. Bahkan pada awal pembelajaran daring, siswa belum bisa membuka file WA web karena belum memiliki pengetahuan mengenai aplikasi tersebut. Hambatan ketujuh adalah fitur HP yang terbatas, kendala pada sinyal dan kuota internet. Kendala yang utama adalah secara teknis. Tidak semua wali murid memiliki fasilitas HP Android. Selain itu, siswa banyak yang mengalami
kejenuhan dan kebosanan belajar secara daring sehingga terkadang menjawab soal secara asal-asalan. Konsentrasi dan motivasi anak belajar di rumah dan di sekolah tentu akan berbeda. Hambatan ke-8 adalah HP yang dipakai untuk mengumpul tugas adalah HP milik orang tuanya. Maka siswa baru dapat mengumpulkan tugasnya setelah orang tuanya pulang bekerja atau kembali ke rumah. Bahkan ada beberapa anak yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Foto tugas yang dikirim ke WhatsApp juga terkadang tidak jelas, sehingga menyulitkan guru untuk mengoreksi atau melihat tugas tersebut. Hambatan ke-10 adalah pemantauan. Kejujuran siswa dalam mengerjakan evaluasi karena tidak bisa terdapat muka dengan tutor maupun teman. Selanjutnya, ada 2 solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, solusi sistematik, solusi teknis. Solusi sistematik yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain minimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pandangan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Dari penerapan para narasumber, terlihat ada titik